Lebaran sebentar lagi dan teman-teman sebentar lagi pastinya bakal dapet THR nih ya. Atau jangan-jangan udah pada dapet THR. Well, buat teman-teman yang mungkin belum dapet THR atau kemungkinan pembayaran THR-nya terlambat atau mungkin pembayaran THR-nya nggak full dan teman-teman ingin melaporkan kondisi tersebut, karena kan yang namanya THR itu wajib ya dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya. Tetapi kalau misalnya terdapat pelanggaran di perusahaan terhadap kewajiban bayar THR ini, teman-teman bisa melakukan pelaporan atau pengaduan pelanggaran pembayaran THR tersebut ke Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, kebetulan Kementerian Ketenagakerjaan sekarang sudah membuat posko THR dan teman-teman bisa melakukan pengaduannya secara online, bisa juga melalui call centernya. Nah, kalau buat teman-teman yang ingin melakukan pengaduan secara online, teman-teman bisa mengakses posko thr.kemenaker.go.id. Teman-teman bisa mengaksesnya melalui laptop, PC ataupun handphone. Nah, di sini terdapat fitur pengaduan dan juga konsultasi THR. Jadi teman-teman nggak cuma bisa mengadukan kondisi pembayaran THR atau pelanggaran THR di perusahaannya, tapi juga bisa melakukan konsultasi pembayaran THR. Misalnya konsultasi hak THR yang teman-teman dapat sesuai dengan besarnya gaji dan masa kerja teman-teman. So, buat teman-teman yang ingin melakukan pengaduan karena adanya pelanggaran THR di perusahaannya masing-masing, teman-teman bisa melakukannya secara online. Jadi teman-teman bisa masuk ke kemenaker.go.id dan menggunakan fasilitas layanan yang ada. Teman-teman tinggal klik aja layanan. Lalu di sini ada beberapa menu pilihan, termasuk salah satunya adalah posko THR. Silakan teman-teman kunjungi layanan posko THR ini. Dan untuk melakukan pengaduan atau melakukan konsultasi, teman-teman harus masuk dulu ya. Teman-teman harus login dulu. Dan untuk melakukan login tentunya teman-teman harus punya akun dulu di kemenaker.go.id nih. Nah, kalau teman-teman belum punya akun, silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Untuk mendaftarkannya gampang aja. Teman-teman tinggal masukin aja data-data teman-teman sekalian. Ada data nomor KTP, nama lengkap, dan informasi tambahan nama ibu kandung. Selain itu, teman-teman juga akan diminta untuk memasukkan data alamat email teman-teman dan nomor handphone. Ini diperlukan untuk nanti melakukan proses korespondensi dan verifikasi ya. Dan teman-teman silakan bikin password sesuai dengan karakter yang ditentukan dan klik daftar sekarang. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan SMS berupa kode OTP. Silakan masukkan kode OTP-nya di sini untuk melakukan verifikasi. Dan setelah terverifikasi, maka teman-teman sudah mempunyai akun di kemenaker.go.id. Nah, kalau teman-teman udah punya akun di sini, ya berarti teman-teman sudah bisa melakukan konsultasi dan pengaduan mengenai THR. Setelah itu silakan teman-teman login kembali dan setelah masuk ke dashboardnya, di sini ada beberapa menu pilihan. Ada konsultasi THR, ada pengaduan THR. Ini adalah dua fasilitas yang bisa teman-teman manfaatkan terkait dengan THR teman-teman sekalian. Oke, kita buat aja pengaduan THR ya. Pertama, teman-teman harus memasukkan info mengenai lokasi perusahaan. Silakan masukkan provinsinya dan kabupaten. Kemudian masukkan nama perusahaan yang dilaporkan. Kalau misalnya nama perusahaannya tidak tercantum di daftarnya di sini, silakan teman-teman pilih perusahaan baru dan tulis nama perusahaannya, lalu dituliskan juga alamat perusahaannya. Setelah itu silakan teman-teman masukkan data mengenai kekaryawanan teman-teman sekalian, jabatannya dan di bagian apa di perusahaan tersebut. Lalu cantumkan juga status kepegawaiannya, apakah karyawan kontrak atau karyawan tetap. Lalu kemudian isi pokok pengaduan. Di sini ada 3 kategori pokok pengaduan. Ada THR yang tidak dibayarkan atau THR yang dibayarkan tapi tidak sesuai ketentuan, atau bisa juga karena THR-nya terlambat dibayar. Nah, 3 kategori ini yang bisa diadukan oleh teman-teman sekalian. Kemudian setelah itu silakan tuliskan keterangan atau kronologi
pelanggarannya. Misalnya di sini kita tuliskan pembayaran THR yang diterima karyawan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, teman-teman juga bisa masukin dokumen pendukungnya sebagai bukti. Silakan bisa diupload di sini. Misalnya surat keterangan dari perusahaan bahwa perusahaan tidak memberikan THR, atau bisa juga dokumen-dokumen lain yang bisa membuktikan bahwa perusahaannya tidak memberikan THR atau terlambat melakukan pembayaran THR. Itu pun kalau ada ya, tapi kalau tidak ada ya bisa dikosongkan aja. Kemudian setelah itu klik laporkan, dan ya pengaduan THR teman-teman sudah terkirim. Nanti teman-teman akan mendapatkan balasan melalui email, atau balasannya juga bisa teman-teman lihat di history pengaduan saya ya. Di fitur ini juga bisa dilihat. Lalu selain pengaduan ada juga konsultasi THR. Nah, teman-teman juga bisa manfaatkan fitur konsultasi THR ini. Caranya tinggal klik fitur chat, kemudian masukkan data-data yang diperlukan, nama, email, nomor telepon, provinsi, kabupaten atau kota, dan nama perusahaan. Dan di kolom pesan ini silakan teman-teman sampaikan pertanyaan yang ingin dikonsultasikan. Nanti teman-teman akan mendapatkan jawabannya melalui email, atau bisa juga melalui obrolan chat secara langsung. Oke, itu tadi fitur-fitur yang ada di Posko THR dari Kemnaker. Jadi teman-teman bisa menggunakan fasilitas konsultasi THR dan pengaduan THR. Kalau teman-teman membutuhkan informasi mengenai THR, misalnya informasi mengenai jumlah THR yang seharusnya diterima, teman-teman bisa konsultasi di sini. Atau teman-teman juga bisa melakukan pengaduan THR jika memang di perusahaannya terdapat pelanggaran pembayaran THR. Ada 3 kategori pelanggaran ya. Tadi ada tidak dibayarkan THR-nya, atau dibayarkan tapi tidak full, atau terlambat melakukan pembayaran THR. Nah, terhadap pelanggaran 3 kategori ini teman-teman bisa melakukan pengaduannya di poskothr.kemnaker.go.id. Nah, demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman sekalian untuk melakukan konsultasi dan pengaduan THR di Lebaran ini. Salam.